Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelihatan ya, terlihat ya. Bisa terlihat Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa barik lana fima 'allamtana wa 'allamna ma na'lam. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami, berkati apa yang telah Kau ajarkan pada kami, dan ajarkan pada kami apa yang kami belum mengetahuinya. Allahumma ahrijna minal dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi maksin akhlaqana bil khilmi wasahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan, dari keraguan, dan dari prasangka. Muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Bukakanlah kepada kami dengan ilmu pengetahuan. Hiasilah diri kami dengan akhlak yang terpuji. Mudahkanlah bagi kami pintu-pintu anugerah-Mu. Bentangkanlah kepada kami perbendaharaan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kalian yang berkas baru, materi yang pendek ya, tentang tuntunan berdoa. Tuntunan berdoa. Dalam manusia itu memang pada posisi tertentu yang mengharuskan untuk berdoa, dan berdoa itu tentunya ada tuntunan yang harus diikutinya. Tapi sebelumnya ini ada urgensi doa. Apa urgensi doa? Aneka ragam problematika kehidupan sejatinya adalah untuk menguji manusia. Jadi dalam kehidupan manusia itu pasti ada dinamika, ada berbagai macam problematika,
dan yang lain-lain, dan sejatinya bahwa semua ragam problematika, permasalahan dan seterusnya itu adalah dalam konteks untuk menguji manusia. Jadi ujian, kata kuncinya bahwa berbagai ragam problematika kehidupan manusia itu harus dipahami sebagai ujian hidup, sehingga yang menjadi penting adalah bagaimana manusia itu mensikapinya. Nah, sementara ini ada orang yang punya pendapat miring ya tentang doa. Doa itu orang yang berdoa itu dianggap orang yang lemah, orang cengeng, belum sudah berdoa, belum berikhtiar sudah berdoa, tidak pede, tidak percaya diri, sehingga dia menggantungkan sesuatu, dianggap sebagai pribadi yang lemah. Orang yang berdoa itu dianggap sebagai pribadi yang lemah, pribadi yang cengeng, pribadi yang tidak percaya diri, belum apa-apa sudah menyandarkan diri pada kekuatan di lain kekuatan dirinya. Oke. Ada sementara orang yang miring ya. Ada sementara orang yang miring, berpendapat miring tentang doa ini, tentang berdoa ya seperti tadi itu, miring pendapatnya. Berdoa itu kok belum sudah mengandalkan doa ya, ini kan menunjukkan pribadi yang lemah. Kira-kira gimana? Setuju kita? Apakah kita setuju kalau setuju pribadi yang lemah katanya? Orang yang berdoa itu pribadi yang lemah, belum sudah berdoa, belum sudah menyandarkan pada kekuatan yang lain, belum sudah merasa tidak percaya diri. Itu kan banyak ada sementara orang yang berpendapat seperti itu. Ikhtiarnya itu akan menentukan hasil, sehingga dia lebih cenderung berpendapat hasil fungsi dari ikhtiar. Gimana? Komen. Hasil adalah fungsi dari ikhtiar. Gimana? Hasil adalah fungsi dari ikhtiar. Oke? Oke atau tidak oke? Ada? Kedengaran suara saya? Harus dengar Pak. Dengar Pak. Hasil adalah fungsi dari ikhtiar. Oke? Gimana koreksinya? Ada koreksi? Halo? Ulangi, saya kurang begitu mendengar jelas. Harus dibarengi dengan doa. Hasil adalah fungsi dari ikhtiar dan doa. Hasil adalah fungsi dari ikhtiar dan doa. Begitu? Iya. Iya Pak. Ada komen lagi? Ya, kalau misalkan Hasil adalah fungsi dari ikhtiar dan doa. Hah? Ada lagi tambahan? Ada komentar lagi? kalau misalkan doa kita nggak berdoa akan kita sombong berikhtiar tanpa berdoa. Suaranya Mas Nur Rifai kurang begitu jelas. Sementara kita kan sering dengar Pak, kalau misalkan berusaha tanpa berdoa itu kita sombong gitu. Suaranya kurang jelas, coba tinggal. Oke. Terus berarti cukup itu ya. Kalau saya tambah. Sementara kalau Kalau saya tambah.
Kalau saya tambah kata-kata hasil adalah ikhtiar doa dan takdir. Kira-kira gimana? Ada yang tidak linear nggak? Ada yang paradok nggak? Ada yang bertentangan nggak kata-kata itu? Hasil adalah fungsi saat itu dari ikhtiar, doa dan takdir itu ada sesuatu yang atau sesuatu yang memang harus seperti itu. Halo? Ya. Halo? Correct? Setuju ya? Cari Islam ya ini ya begitu. Nah, aku itu cetot tempat saya. Hasil adalah fungsi dari ikhtiar. Oke, itu kalau orang sekuler ya. Kalau orang sekuler itu hasil fungsi ikhtiar. Kalau orang pernah itu tidak bisa merubah takdir, maka takdir itu menjadi kata kunci kehendak Allah. Tapi kewajiban kita itu ikhtiar dan doa. Dan kemudian hasil itu adalah hak prerogatif wilayah Allah, sehingga yang dibutuhkan adalah prosesnya. Proses itu melalui ikhtiar, itu perintah ya, itu perintah. Perintah itu menjadi wajib untuk kita lakukan. Doa juga perintah, sehingga ikhtiar dan doa itu satu paket. Kemudian kita bertauhid bahwa semuanya menggugat untuk menggugat hasil. Kita menjadi tidak punya hak untuk menggugat hasil. Itu ya. Jadi apa namanya? Hasil itu akibat dari suatu sebab. Sebabnya adalah ikhtiar, doa dan takdir. Oke, kita masuk ke doa lagi ya. Tadi saya memang agak terganggu dengan orang-orang yang sering berdoa itu orang yang berkepribadian lemah, orang yang tidak punya sifat percaya diri. Ini yang baik dalam kita disuruh untuk memohon pada kekuatan yang menentukan itu, walaupun hasilnya tetap menjadi kehendak mutlak dari sang pemilik kekuasaan itu. Nah, bagaimana manusia dan tawakal? Apa? Yakin masih ada tempat mengadu, yakin masih ada tempat berlindung.
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, sebagaimana digambarkan dalam Ar-Ra'd 28. Orang yang mengingat Allah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, ya. Ini sangat terkenal, ya. Nabi dan Rasul pun mengalami cobaan, bahkan cobaannya lebih dahsyat, lebih kuat dibandingkan orang-orang biasa. Nabi sebagai kekasih Allah, Rasul juga sebagai kekasih Allah, itu tidak pernah luput dari cobaan, dan cobaannya lebih dahsyat dari sekedar cobaan pada orang awam. Kita coba lihat krisis Nabi Nuh alaihissalam, itu juga dicoba dengan kaumnya yang dilanda topan dan banjir besar. Tetapi dengan keimanan dan takwaan serta doa yang makbul, orang-orang yang beriman itu selamat, penuh dengan berkah. Jadi ada kekuatan saat terjadi sesuatu yang sudah merasa di luar kekuatan dirinya, itu muncul naluri untuk berdoa, naluri untuk menghadirkan Allah, naluri dengan keimanan, ketakwaan, dan tawakal Nabi dan doa Nabi Musa dan kaumnya selamat menyeberang Laut Merah dan seterusnya. Krisis Nabi Ibrahim dan seterusnya dengan Raja Namrud juga dengan bakal keimanan, ketakwaan, berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim selamat. Krisis Nabi Muhammad SAW berdoa akhirnya selamat, guys. Sehingga memang kekuatan Muslim, soal Islam adalah pada doa. Senjata orang Muslim adalah doa. Perintah doa, surat Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan. Apakah gambarku adalah dekat? Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah bahwa kalau orang itu punya permohonan kepada Allah, Allah itu dekat dan Allah akan mengabulkan permohonan. Jadi ada kata kunci, Allah menyuruh umatnya untuk berdoa. Doa itu Al-Baqarah 86. Jadi dan janji pada setiap manusia untuk berdoa, dan dikatakan Allah itu dekat. Allah akan mengabulkan doa. Nah, cuma nanti masalahnya bagaimana
doa itu dikabulkan, tidak dikabulkan, ditangguhkan, dan Allah akan mengabulkan dengan tidak atau dengan tidak dikabulkan sebagai sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih menyelamatkan. Oke, kita lihat dulu pengertian doa. Doa berasal dari kata da'a, yaitu doaan, orang yang artinya permohonan atau permintaan. Nah, doa adalah suatu bentuk ibadah dengan melahirkan kerendahan hati di hadapan Allah yang maha tinggi dan mulia, serta mohon bantuan dan pertolongannya. Jadi doa itu ibadah. Orang yang berdoa itu ibadah hati, ya, ibadah hati. Orang yang berdoa itu masuk kategori orang yang melakukan suatu ibadah, dan ibadahnya berbentuk ibadah hati. Ini ada tata cara berdoa itu, saya pikir semuanya sudah sering mendengar, semuanya sudah mahfum. Dan ini hari Selasa malam Rabu di bulan Safar, di minggu akhir, Rabu terakhir yang sering disebut Rebu Bekasan, ya. Ini yang punya faham itu. Tapi ada yang tidak punya paham itu. Semuanya itu ada dasarnya. Oke, secara garis besar ketentuan tata cara berdoa ini saya ulang karena Anda sebetulnya sudah paham dan sudah menjalankan, tapi nggak apa-apa, nanti ada sesuatu yang kita dalami, ya. Rendah hati dan pelan-pelan. Jadi berdoa itu diseyogiakan untuk rendah hati dan pelan-pelan. Quran surah 7 ayat 55. Yakin doanya diterima. Jadi syarat berdoa itu yakin, nggak boleh ragu. Yakin akan apa? Yakin akan doa itu diterima. Wahai manusia, apabila engkau memohon berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan yakin akan dikabulkannya, karena Allah sesungguhnya tidak mengabulkan doa hambanya yang lalai. Lalai itu termasuk tidak yakin tadi itu, yang ragu-ragu. Jadi syarat berdoa yang baik adalah yakin. Maka saat berdoa itu hatinya ditata dulu, hatinya ditata dulu, dan sebelum redaksi permohonan itu ada kata-kata yang mengawalinya, biasanya begitu, ya. Yang mengawalinya ya bentuknya mengagungkan Allah dan sholawat, asmaul husna dan seterusnya. Yang kedua, mentauhidkan Allah secara mutlak. Nah, biasanya diawali dengan mentauhidkan Allah secara mutlak. La ilaha illallah alhamdulillahi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, dan sebenarnya itu. Jangan memohon berdoa kepada selain Allah. Nah, itu jelas, ya. Dan ikhlas. Diawali dengan membaca asmaul husna. Jangan memohon berdoa kepada selain Allah. Nah, kemudian orang mengembangkan bagaimana ke wasilah kepada waliullah. Nah, wasilah itu tetap doanya pada Allah. Jadi orang yang berwasilah itu bukan memohon pada orang yang diminta wasilahnya. Orang yang berwasilah itu tetap berdoanya kepada Allah, tapi melalui untuk didoakan. Jadi orang yang meninggal itu bisa mendoakan. Orang yang meninggal itu hakikatnya tidak meninggal, tapi hidup orang-orang tertentu, ya, tentu seperti Nabi Muhammad itu kalau disalawati langsung hidup lagi, ruhnya hidup, langsung dihidupkan oleh Allah, menjawab
Jadi waktu kita bersolawat pada Nabi Muhammad itu menjawab, rohnya langsung dihidupkan Allah dan menjawab. Nah, juga dalam wasilah pada Nabi, pada orang-orang pilihan, pada wali itu juga bisa orang yang meninggal itu membantu mendoakan. Nah, tentunya ini bisa terjadi beda pendapat. Diawali dengan sholawat atas Nabi. Biasanya ada sholawat, ada hamdalah ya. Nah, itu sudah kita sering lakukan, kita amati. Setiap doa itu jangan jujuk ya, jangan jujuk langsung permohonan, tapi ada adab tata kramanya. Adab tata kramanya itu diawali dengan bersolawat, kemudian mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah. Nah, kalau orang-orang tertentu, orang-orang yang tingkat makomnya itu sudah tinggi, bentuk permohonannya itu sedikit, kata-kata yang dimohonkan itu sedikit, yang panjang itu memuji, mengagungkan, itu panjang gitu. Nah, nanti pas meminta itu sedikit yang diminta, itu yang lebih afdal. Artinya orang-orang yang makomnya sudah tinggi itu seperti itu, dia malu untuk berdoa karena dia belum mensyukuri nikmat. Jadi dia itu merasa malu untuk memohon lagi karena yang sudah diberi, kenikmatan yang sudah diberikan itu belum disyukuri secara baik, sehingga dia menjadi malu untuk memohon. Maka yang dilakukan adalah mengagungkan dan memuji. Ada faham seperti itu. Dia merasa nikmat selama ini yang sudah diterima itu belum disyukuri secara baik, maka dia malu untuk memohon. Bentuk permohonan yang dilakukan itu memuji dan mengagungkan, bukan redaksi permohonan. Nah, itu untuk orang awam tidak seperti itulah. Orang awam biasa memohon ya, bentuknya memohon, tapi tetap diawali dengan tata cara yang baik, termasuk ini adalah diawali dengan sholawat atas Nabi dan mengagungkan, muji dan asmaul husna. Oke, sekarang menyangkut waktu ya. Ada dimensi waktu, ada dimensi tempat. Jadi berdoa itu sebetulnya yang utama berada pada dimensi waktu tertentu dan dimensi tempat tertentu. Nah, secara dimensi waktu, kapanpun bisa berdoa. Prinsipnya kapanpun, secara umum kapanpun kita bisa memanjatkan doa. Tetapi ada waktu istimewa atau waktu utama, terlain tengah malam atau 2/3 akhir malam, sesudah sholat fardu, pada saat melakukan sujud, waktu wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah ya. Jadi waktunya 9 Dzulhijjah pada bulan Ramadan, pada malam Jumat, pada hari Jumat, pada waktu antara 2 khutbah Jumat dan yang lain-lain. Ini dimensi waktu. Tapi sebetulnya ada dimensi tempat ya. Ini di PPT saya nggak ada, tapi ada dimensi tempat. Umpamanya di Multazam itu suatu tempat yang sangat utama, di Masjidil Haram, di Makam Ibrahim, di Hijr Ismail, ada tempat-tempat yang khusus.
depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad dan seterusnya. Itu memang daerah-daerah yang dirahmati Allah, daerah-daerah yang dirahmati Allah. Di sana banyak malaikat yang hadir di wilayah itu, di wilayah Ka'bah, di Masjidil Haram. Itu tempat yang dirahmati, sehingga waktu kita menikmati suasana sambil tersenyum atas kenikmatan suasana, itu ibadah, bernilai ibadah, karena kita meyakini rahmat Allah ada di situ. Di Raudhah itu juga tempat-tempat yang utama di Raudhah. Nah, di tempat-tempat lain ya, di masjid tentunya, tapi yang utama, yang memang sangat utama ya Masjidil Haram, baru Masjid di Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, itu tempat ya, dimensi tempat. Kemudian turunannya adalah di Madinah itu ya makam Nabi, Raudhah gitu. Kalau di Masjidil Haram, di masjidnya sendiri, juga di Ka'bahnya itu. Ka'bah itu ada beberapa tempat, di Multazam, di di makam Ibrahim, di Hijr Ismail, dan di depan Hajar Aswad dan seterusnya. Itu dimensi tempat. Maka yang paling dahsyat adalah dimensi pertemuan, dimensi waktu dan dimensi tempat. Itu adalah tempat dan waktu yang paling dahsyat untuk berdoa. Jadi tadi ada tempat-tempat utama, ada waktu-waktu utama, berarti di sini juga ada pertemuan antara waktu utama dengan tempat utama. Pertemuan antara waktu utama dan tempat utama itulah yang paling maksimal kekuatannya, yang paling dahsyat kekuatannya. Di mana itu? Di mana bertemunya dua dimensi, waktu dan tempat. Carilah itu, dan itulah doa yang tidak akan ditolak. Carilah itu, pertemuan dimensi waktu dan dimensi tempat. Kapan itu terjadi? Halo? Halo? Kapan terjadi? Halo, Pak. Pertemuan dimensi waktu dan tempat. Waktu berdoa yang paling mustajab dan tempat berdoa yang mustajab itu ada satu titik pertemuan. Di mana? Kapan itu? Biasanya kita akan seringnya hanya dimensi waktu yang kita pilih. Nah, dimensi tempat juga ada kan, tapi dimensi tempat itu kan jadi tidak praktis, dalam arti harus ke Masjidil Haram itu kan tidak setiap waktu, tidak cuma orang Multazam itu, tapi itu menunjukkan dimensi tempat. Di masjid, di mana, di tempat-tempat karomah macam-macam, itu dimensi tempat. Nah, ada titik pertemuan, dimensi tempat dan waktu. Itulah doa yang paling dahsyat, keutamaannya paling tinggi, dan bahkan dijamin untuk tidak ditolak. Di mana itu? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Mas Zaki gak ketok ya? Halo, Pak. Di mana? Kapan? Persilangannya itu, Pak. Ya, para persilangan lah. Pertemuan, jangan persilangan lah. Pertemuan. Antara waktu sama tempat ya, Pak ya? Ya, bertemunya dimensi waktu dan dimensi tempat. Bertemunya dimensi waktu dan dimensi tempat. Karena tadi utama pada dimensi waktu yang sering ya, 3 malam, ini malam Jumat ini, itu yang sering kita lakukan kan, mencari dimensi waktu utama. Tapi sebenarnya juga ada dimensi tempat ya. Waktu
waktu kita di rogo, waktu kita itu menunjukkan dimensi tempat. Di masjid itu dimensi tempat. Nah, waktu hujan deras itu dimensi waktu, ya kan? Waktu ada petir, wah itu dimensi waktu. Dimensi waktu lebih banyak dan lebih praktis. Tapi dimensi tempat itu tidak praktis karena kebetulan jauh dari tempat kita. Tempat-tempat mujarab itu jauh dari tempat kita. Kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi itu kan jauh. Dan di sana memang kalau dimensi tempat di sana. Nah, pertemuan antara dimensi waktu dan tempat itu ada, dan itulah yang harus dicari karena saat itu doa tidak akan ditolak, dijamin tidak akan ditolak, dijamin tidak akan ditolak. Sepertiga malam Pak, di 2/3 malam itu kan dimensi waktu, pertemuan dimensi waktu dan tempat. berarti tadi nggak masalah kalaupun jauh gitu Pak, berarti malam Ya, Jumat malam Jumat 23 malam Jumat di Multazam. 23 malam Jumat ini. Oh, kurang dahsyat itu. Yang paling dahsyat adalah saat dimensi waktunya itu 9 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, dan tempatnya di Padang Arafah. Wukuf itulah dimensi tempat dan waktu bertemu. Dan saat dosa, aku ragu terhadap dikabulkan pertanyaan. Demikian dahsyatnya wukuf itu. Itu ada di dimensi waktu dan tempat. Wukuf itu tanggalnya 9 Dzulhijjah dan tempatnya hari Arafah. Daripada Arafah sudah enggak dimensi utama. Nah, mandi wis nggo nento, tapi waktu ora ento. Waktu nento nggo ora ento. Iki sing nggo nento waktu nento. Nah, itu wukuf. Maka waktu wukuf itu orang yang di ICU pun di rumah sakit itu dikeluarkan, masuk di ambulan itu, hanya sekedar hadir itu. Dan itu rukun kan, rukun dari haji. Dan kalau kita umroh tuh nggak ada wukufnya, bedanya kan itu aja. Umroh tuh nggak ada wukuf, yang lain ada, hanya wukuf yang nggak ada. Itu pembeda. Dan itu tempat, dimensi tempat dan waktu. Tapi itu kan ideal ya, ideal. Kita harus ke sana, kita harus haji. Nggak bisa nggak haji, nggak bisa nggak bisa. Kalau kita umpamanya bebas ke sana dulan gitu ya, dulan ke sana pas itu kan dipakai orang berhaji berwukuf, ya kan nggak bisa. Jadi memang harus haji. Oke, itu mungkin sesuatu tambahan dari saya. Ada dimensi waktu dan tempat yang orang kadang-kadang tidak sadar, dan wukuf itu memang dijamin dahsyat ya, malah tidak boleh meragukan, malah hukumnya berdosa saat kita meragukan, karena itu dijamin oleh Allah. Oke, ini PPT saya ternyata PPT yang pendek. Saya pernah menambah PPT ini ternyata ini yang pendek. Kadang doa kita itu tidak dikabulkan. Kita merasa mengapa saya sudah berdoa bertahun-tahun, sudah mengamalkan sunnah-sunnah dari cara berdoa, adab berdoa, etika berdoa, tapi jawaban itu kok belum ada. Sering kita protes dalam hati, kadang-kadang timbullah pertanyaan di dalam hati seperti itu. Ada berbagai kemungkinan doa itu tidak baik bagi pemohon, jadi ditolak karena itu tidak baik.
kita itu kan saat berdoa memohon itu kan memohon akan suatu keinginan. Jadi kita mau memohon sesuatu atas keinginan, kita minta sesuatu, kita mohon sesuatu, kita minta sesuatu atas keinginan, dan yang diberikan itu bukan keinginan tapi kebutuhan. Bisa jadi kita memohon suatu keinginan, Allah menjawab dengan suatu kebutuhan. Yang kamu butuhkan itu bukan itu, yang kamu inginkan 15, tapi butuhmu itu 10, maka yang saya jawab yang 10, yang 5 nggak saya jawab, karena Anda sebetulnya tuh saat memohon itu Anda nggak tahu yang kamu mohonkan itu apa sih. Ternyata yang kamu mohonkan itu keinginan, bukan kebutuhan. Allah lebih tahu kebutuhan, maka yang dijawab kebutuhannya, yang keinginannya nggak dijawab. Kalau keinginannya 15, berarti Allah mengatakan butuhmu 10, ya yang dijawab yang 10 itu bukan berarti nggak dikabulkan karena yang nggak dikabulkan itu jangan nggak baik. Jadi bisa seperti itu Pak. Jadi kita memang harus husnudzon ada, selalu husnudzon. Doa juga dapat dipercepat atau diperlambat. Ada yang cepat dikabulkan, ada yang lambat dikabulkan. Ya itulah Allah. Apakah yang cepat itu berarti yang lebih baik, orangnya lebih alim, orangnya lebih dekat kekasih Allah, atau yang diperlambat itu orang yang banyak dosa, yang tidak dekat dengan Allah, dan seterusnya? Jawabannya wallahu alam. Jawabannya wallahu alam, tapi tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Karena bisa jadi ya, saya pernah baca atau saya lupa ya hadis-hadisnya itu, justru yang cepat itu, bayangan saya analoginya itu ini loh, dikabulkan ben cepet lungo, dikabulkan ben cepet nggak berdoa terus, seperti itu loh. Kalau kita tuh baru melakukan sesuatu, ada orang ngamen ya, orang ngamen itu baru ngucap lah ya, lagu baru sak kecap terus kita beri, itu bukan berarti kita sangat suka pada dia, mau dikabulkan, tapi ben cepet lungo ben cepet lungo terus sampai. Tapi ada yang dinikmati, permohonan itu Allah dinikmati. Kalau lagu itu lagunya dinikmati terus baru dikasih. Jadi ada kerinduan antara makhluk dan khalik itu. Waktu bermunajat di tengah malam itu ada kerinduan. Allah juga rindu dengan doa orang itu. Kita rindu, sehingga diperlambat doa itu. Wah, ada suasana seperti itu, suasana tasawuf seperti itu, kehidupan tasawuf seperti itu. Kerinduan itu kan, kerindu itu ya nggak perlu dijawab, ya diperlambat dalam rangka untuk bertemu, rindu-rinduan, saling berintip-intipan di tengah malam antara makhluk dan khalik. Nah itu ada juga wilayah seperti itu. Jadi tidak dikabulkan doa itu harus disikapi dengan husnudzon. Bisa jadi tidak baik bagi pemohon, karena pemohon tidak tahu apa kebutuhannya. Pemohon yang dimohonkan adalah keinginannya, sementara Allah tahu kebutuhannya, yang dikabulkan adalah kebutuhannya. Yang kedua, bisa dipercepat, bisa diperlambat, bahkan bisa diperlambat. Doa itu akan dijawab di akhirat, ditangguhkan jawabannya di akhirat. Dan itu kadang-kadang yang dicari oleh orang-orang yang makomnya tinggi itu bukan di dunia, tapi jawaban di akhirat itu yang tapi untuk orang awam ya, untuk awam kita ya, semuanya itu ya masih mengendaki duniawi lah, sehingga ya dijawab di dunia itu. Karena permasalahan dunia, kesempitan dunia, kita kan masih punya masalah dunia, kita merasakan masalah dunia, masih merasakan kesempitan dunia. Kalau mereka itu kan tidak pernah merasakan dunia, mereka sudah meninggalkan tanda petik dunia, sehingga merasa tidak ada kesempitan dalam dunia. Nggak masalah dengan doa yang diperlambat dan sebagainya.
Nah itu untuk orang tertentu ya, khas ya. Untuk orang awam kita semua ya, kita masih perlu duniawi, dan kita merasa kadang-kadang berada di kesempitan duniawi, terhimpit oleh permasalahan duniawi, dan ingin solusinya ya di dunia itu. Nah, yang ketiga cobaan ya, ada cobaan, dicoba, diuji sejauh mana kekuatannya. Kalau kekuatannya itu tinggi dan cobaannya itu lulus, maka dia akan diangkat derajatnya. Ya Nabi apa itu, Nabi Ayub dan seterusnya itu kan cobaan, coba dan lulus kemudian diangkat derajatnya. Nah yang keempat ini yang masalahnya bergelimang dalam dosa dan maksiat, bergelimang dalam dosa dan ini yang ekstra nih, ekstra, yaitu dengan tobatan nasuha. Jadi kalau yang keempat ini ada syaratnya, harus tobat terlebih dahulu, harus tobat terlebih dahulu untuk doanya itu didengar. Jadi tidak didengar karena bergelimang dalam dosa dan maksiat, dan tidak merasa itu, dan tidak ada rasa menyesal, dan tidak ada rasa ingin tidak berada dalam posisi itu, alias tidak ada rasa bersalah, berdosa, dan bertobat. Nah, taubat nanti akan kita bahas juga tentang taubatan nasuha. Taubat nasuha itu tidak seperti tobat-tobat biasa, tapi kita memang wajib hukumnya bertobat, disuruh bertobat. Loh, kalau kemudian kita bertobat melakukan kesalahan, bermaksiat, nggak apa-apa, atau nggak apa-apa, dalam hal tetap disuruh bertobat lagi, maksiat lagi, bertobat lagi. Jadi perintahnya itu bertobat, perintahnya itu bertobat, perintahnya itu kita untuk bertobat. Nah, bertobat itu menjadi sesuatu perintah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kita melakukan maksiat lagi, ya tobat lagi, karena perintahnya tobat. Tapi kalau kita sengaja mempermainkan tobat itu, orang bilang kapok lombok ya, kapok lombok, sepertinya pedes kapok, tapi kemudian diulangi lagi, pedes lagi kapok, pedes lagi kapok, kapok lombok. Nah, ini masalah yang berbeda. Artinya tetap kita berprinsip bahwa perintahnya itu untuk bertobat, dan tentu masakan larangan. Nah, kalau kita memang berada dalam posisi sebagai hamba Allah yang merasa dirinya itu kecil, rasa dirinya itu sangat tidak berdaya, sangat hina, sangat dhaif, sangat lemah dan seterusnya, maka justru yang akan mengangkat martabat kita adalah berdoa, merasa kita itu kecil dan ada kekuatan tempat kita bersandar. Tapi ada optimisme yang dimiliki oleh ajaran Islam, karena Allah itu maha menerima tobat, Ghafurur Rahim. Innallaha Ghafurur Rahim. Semua Allah itu Ghafur, maha memberi Ghafur itu memberi maaf ya, memberi maaf dan maha penyayang. Sehingga rumusnya begini, dosa kita itu sebesar apapun masih lebih
besar maghfirah Allah. Jadi maghfirah Allah itu lebih besar dari bumi, langit, dan seisinya. Jadi maghfirah Allah itu unlimited. Dosa kita tuh limited, maka kita sewajarnya tetap optimis dengan Ghafur Rahimnya Allah itu. Allah itu maha mengampuni dan maha mengasihi. Cuma jangan main-main, jangan mempermainkan itu. Memang Allah itu maghfirahnya luas, seluas unlimited. Maksudnya Anda jangan berputus asa dari rahmat Allah. Fala ta'asu min rahimillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah, maghfirah Allah itu sangat tak terbatas. Sementara dosa manusia itu terbatas, maka optimislah dengan cara bertobat. Kalau kita berada di geliman dosa dan maksiat, jadi tetap walaupun kita itu seperti apa sepak terjang kita, dosa kita seperti apa, kalau tobat, Allah itu membuka pintu tobat. Sebesar apapun dosa itu kecil bagi Allah untuk memaafkan, karena luasnya maghfirah Allah yang tak terbatas. Maka kalau kita berada dalam posisi yang seperti ini, jangan putus asa. Yang penting satu, yang bertobat itu. Dan kita nggak punya hak untuk mengatakan, wah ini sulit ini untuk dapat maghfirah Allah. Kita nggak punya hak seperti itu. Seperti pernah diceritakan, kan ada seorang yang ahli maksiat, dia sudah membunuh 99 orang. Terus dia bertemu pada orang alim di suatu tempat, suatu waktu, dan orang alim itu memberikan pernyataan penilaian, wah, kamu itu berat, nggak mungkin Allah mengampuni dosa yang sebesar itu, sudah sangat berat untuk mendapat ampunan. Wah, ini salah besar, ini mendahului kehendak Allah. Dan dibunuh orang itu karena jengkel. Ada ke 100, yang bunuh orang ke 100 kan, itu ceritanya. Disikat sekalian itu orang yang, terus dia mencari lagi orang lain, dan ternyata orang itu memberikan suatu pandangan yang sejuk, ya, bahwa pintu rahmat Allah, pintu tobat Allah itu tidak pernah ditutup. Sebesar apapun dosa itu, kalau dia mau bertobat, dan dia akhirnya bertobat, maknanya kita tidak boleh mengintervensi wilayah Allah, mengatakan bahwa itu tidak mungkin akan diampuni. Ya, itu maksudnya, itu ceritanya itu masuk neraka, itu orang itu yang lancang mendahului kehendak Allah itu, gitu. Oke, jadi tentang doa ini materi pendek, ya. Setelah kita sholat itu dengan doa. Nah, doa itu tadi sudah saya sampaikan. Sebetulnya doa itu urgensinya ada karena Allah menciptakan problematika. Allah menciptakan problematika yang sejatinya untuk menguji atas problematika, dan ujian itu harus disikapi secara benar. Sikap yang benar adalah sabar dan sekaligus tawakal. Sabar untuk tidak putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah itu tidak terbatas dan maghfirah Allah tidak terbatas. Dan tawakal dengan cara bertobat atau dengan cara mendekatkan
ada Allah. Allah tempat pengadu, Allah tempat berlindung. Maka kalau kemudian ada orang yang merasa tidak butuh kekuatan Tuhan, jadi kan ada sih aliran sekuler ya, orang-orang sekuler liberal itu sudah mulai mereduksi keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah. Dia merasa bahwa ya kekuatan ikhtiar itu yang menjadi kata kunci. Kekuatan ikhtiar itu yang menjadi kata kunci, sehingga saya katakan tadi hasil fungsi ikhtiar. Yang satunya masih bersandar pada Allah, hasil fungsi ikhtiar dan doa. Yang satunya punya tauhid dan kuat. Oh, doa kita, penyebab kita masuk surga bukan ibadah kita. Penyebab kita masuk surga bukan doa-doa kita. Penyebab seseorang itu mendapat nikmat Allah, dapat surga karena kasih sayang Allah, rahmat Allah. Nah, kan itu tauhid kan mengatakan seperti itu. Nah, berarti ada satu tambahan, ya takdir. Takdir. Jadi apa namanya, hasil fungsi dari ikhtiar dan doa dan takdir, tawakal dengan takdir. Tapi kita dalam posisi husnuzon pada Allah, pada posisi husnuzon pada Allah, sekaligus ridho akan takdir Allah. Nah itu tauhid yang berat, tauhid yang harus kita yakini, tauhid yang harus kita betul-betul masukkan dalam hati, bahwa ada takdir, ada ikhtiar, ada doa, tapi nanti kata kuncinya itu di takdir, dan takdir itu kehendak Allah. Tapi Allah itu maha bijaksana, maha rahman, maha rahim. Allah itu maha penyayang. Maka sikap kita harus husnuzon pada Allah. Allah itu maha adil dan seterusnya. Maka kita akan selalu husnuzon pada Allah, dan kemudian ridho atas doa itu ya. Itu sikap untuk menghadapi problematika kehidupan manusia saat di dunia. Kita harus punya cara pandang seperti itu. Kita harus punya cara pandang seperti itu. Tidak mengabaikan ikhtiar, tidak mengabaikan doa, karena dianggap doa itu orang yang berpribadi lemah. Kemudian yang terakhir, tetap tauhidnya terjaga, karena semua itu atas izin, atas kehendak Allah, berarti atas takdir Allah. Wah, itu sudah sempurna kalau sudah 3 komponen itu: ikhtiar, doa, kemudian percaya pada takdir, ada tawakal. Nah, nanti akan kita tarik benang merahnya ke arah perilaku dalam berorganisasi. Bagaimana pribadi manusia, yang manusia itu berada dalam komunitas organisasi sebagai sumber daya insan, sebagai sumber daya manusia, sebagai aset organisasi. Yang aset organisasi ini tentunya diinginkan oleh pihak manajemen sebagai aset organisasi yang bernilai strategis bagi organisasi, yang akhirnya diharapkan menjadi pribadi yang unggul, yang akhirnya memberikan keunggulan jangka panjang pada organisasi. Nah, kita harus menarik ke wilayah seperti itu ya, atau kita bicara masalah-masalah ubudiyah,
masalah-masalah ibadah vertikal, kita harus bisa memaknai menjadi ibadah horizontal. Dalam konteks kita sebagai fakultas ekonomi, ya horizontalnya tidak kita luaskan ke masyarakat luas, tapi kita persempit spesifik ke masyarakat organisasi bisnis, bukan organisasi sosial, organisasi perusahaan, organisasi pegawaian, macam-macam. Nah, itu kita coba nanti di sesi-sesi akhir itu lebih banyak ke sesi diskusi. Tema-tema diskusinya yaitu membawa ranah ibadah makhluk ke ranah ibadah muamalah alias ibadah horizontal, dengan kembali ke filosofi ibadah humanisme teosentris. Ya, jadi kita tidak kehilangan orientasi saat bicara ibadah vertikal. Itu ada humanisme, bukan hanya teosentris, tapi humanisme teosentris. Ada kemanfaatan secara horizontal oleh si pelaku ibadah vertikal itu. Jadi saya ulangi, saya persempit spesifikasi sesuai dengan disiplin ilmu kita, orang ekonomi, orang manajemen, ya kembali ke wilayah organisasi perusahaan atau organisasi bisnis atau ya, gitu ya. Jadi semua tema-tema nanti, tema itu sholat, tema itu doa, tema itu zakat, tema itu puasa, tema itu haji, semua itu ibadah makhluk, semua itu ibadah makhluk, dan kita harus memaknai dalam ayat ibadah khairu makhluk atau muamalah. Kalau SMA itu selesai dengan ibadah makhluk, itu bedanya. Kalau SMP, SMA selesai di ibadah makhluk. Kalau kita jangan selesai di sana, kita harus memaknai ke wilayah khairu makhluk sebagai tadi humanisme teosentris tadi. Nah, gitu ya. Jadi walaupun tema-temanya sholat, tema-temanya zakat, itu kan tema yang sudah kita ulang-ulang, sering kita dengar. Mungkin yang akan lebih bermanfaat kita ya menajamkan intuisi kita ke wilayah bidang keilmuan kita ekonomi itu, dalam konteks ini organisasi, dalam konteks ini manajemen organisasi ya. Kita menggarap dua posisi itu. Oke, bisa kami akhiri ya? Boleh diakhiri? Boleh ya, sangat boleh ya. Boleh, Pak. Sangat boleh ya. Ini berprovokasi ya. Kalau yang saya belum sempat berprovokasi, karena saya penganut itu. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Sehat selalu, Pak. Amin. Ya, pamit ya. Terima kasih ya.